Shalom. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali firman Tuhan. Karena 1 tahun mulai hari ini dan sampai ke depan, 1 tahun ke depan, firman Tuhan akan berbicara tentang ketaatan dan ketulusan dan kesetiaan dalam hidup kita sebagai sidang jemaat Tuhan. Karena itu mari kita kembali buka firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-9 setelah hitungan yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Maka firman Tuhan masih terus berbicara tentang ketaatan, kesetiaan. Tetapi hari ini harga yang harus dibayar dari kesetiaan berjemaat, ya tentu semuanya harus berdampak kepada kehidupan kita berjemaat. Bagaimana kita menjadi jemaat yang setia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, manusia dicipta bukan untuk hidup seorang diri. Jadi Tuhan menciptakan manusia bukan untuk hidup seorang diri, tapi ada orang memang sukanya sendiri. Nah, ini nggak tahu ada kelainan atau tidak. Ya, bukan berarti Paulus tidak menikah, bukan berarti Paulus tidak punya istri, adalah dia tidak ingin berkomunitas, bukan. Itu adalah pilihan. Ya, seperti pernah saya bilang, jomblo itu apa? Pilihan. Kalau single parent itu nasib ya. Saya tidak tahulah. Tetapi Tuhan menciptakan manusia bukan dengan tujuan supaya seorang diri. Namun Tuhan menciptakan manusia itu supaya mereka berkembang, supaya mereka bertumbuh, bertambah banyak, bahkan sampai pesannya bumi ini penuh. Mari kita buka dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Sama-sama kita baca. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Intinya Tuhan menciptakan manusia bukan untuk single parent, bukan untuk jomblo, bukan untuk sendiri, tetapi untuk berpasangan, berkembang biak. Yang nggak mungkin berkembang biak kalau nggak berpasangan. Amin. Nah, jadi berkembang biak, penuhilah bumi. Kalau kira-kira dalam sebuah keluarga anak 2 itu berkembang biak atau tidak ya? Kan ada program pemerintah kita cukup. Nah, kalau 2 anak, bumi ini berkembang biak atau tidak?
Logika dulu. Kembali modal kan? Betul ya? Kembali modal. Berarti tidak berkembang. Itu kembali modal kalau juga dua-dua anaknya nanti nikah. Kalau satu tidak nikah atau satu nggak punya anak, mohon maaf dulu, berarti tidak berkembang, melainkan minus. Berarti kalau kita telaah ayat ini, penuhilah bumi, berarti program pemerintah itu apa? Iya. Saya setelah tua baru berpikir ini ayat. Coba waktu muda saya dalami betul ini. Wah, jangan hanya 2 anak lah kalau begitu. Berarti harus ada bonus. Jadi jangan takut yang sudah punya anak 2, berarti masih kembali modal. Nah, penuhilah bumi. Tuhan punya keinginan supaya manusia berkembang biak sampai memenuhi bumi. Sekarang bumi sudah mulai penuh. Indonesia sudah mulai penuh, makanya kita merantau, udah penuh di Sumatera, kita datang ke sini. Program Pak Harto dulu dipindahkan penduduk dari Jawa ke sini. Karena terlalu padat di sana, di sini masih masalahnya jangan yang miskin aja yang dipindahkan. Betul ya? Kalau dulu kan yang miskin aja yang dipindahkan. Coba kalau yang kaya-kaya juga dipindahkan. Wah, beda. Oke, terlepas dari situ. Nah, ketika bumi sudah mulai bertambah dan penuh, maka harus diatur dong. Udah makin penuh, makin sesak, makin berjubel manusia. Negara terpadat di dunia atau penduduk terbesar di dunia, ada yang tahu? China sudah sampai hampir 2 miliar penduduknya. Nah, Indonesia masuk ke berapa? Ranking 4 kita. Tetapi ketika manusia berkembang biak dan bertambah banyak, itu harus diatur. Kalau tidak diatur, apa yang terjadi? Kan sudah makin banyak, maka akan terjadi hidup bersinggungan. Bersinggungan, tahu bersinggungan? Ini ya, katanya clash, sebenarnya belum. Kalau clash itu kayak korslet ya, listrik yang positif dengan negatif bersinggungan, itu clash, korslet. Kalau bersinggungan masih berbeda. Jadi namanya manusia makin bertambah, gereja makin bertambah, penduduk makin padat, maka potensi bersinggungan akan terjadi di negara, berbangsa, bermasyarakat, bergereja, bahkan dalam berkeluarga. Kalau sendiri pasti tidak bersinggungan. Kalau berdua potensi bersinggungan ada, tapi masih kecil karena makin ada anak 5, potensi bersinggungan makin besar. Apalagi kalau anak seperti Pak Aliudin, kita dengar kemarin berapa? 12 bersaudara. Potensi bersinggungan pasti makin besar. Bersinggungan badan. Ya kalau kita ke pasar, apalagi kalau di sini nggak terlalu padat. Rumah kami di Jakarta kebetulan jalan kaki aja ke pasar Palmerah. Kalau udah pagi-pagi kita jam 5 ke situ, wih padat. Pasti tidak bisa kita hindari tidak bersinggungan badan. Apalagi musim Covid saat itu dibilang nggak boleh bersinggungan badan. Bagaimana di pasar tidak bersinggungan? Jadi udah pasti gitu. Bersinggungan badan, makin banyak orang. Kalau sendiri nggak mungkin bersinggungan. Karena dengan siapa dia bersinggungan? Paling dengan keturunan Lucifer lah. Nah, bersinggungan badan, bersinggungan apa lagi? Bersinggungan kata atau ucapan. Kalau sendiri, pernah nggak lihat orang bersinggungan kata sendiri? Itu bisa itu. Kalau sendiri dia berkata-kata itu lagi apa? Ngigau. Apa lagi?
Yang lagi-lagi begini kan biasa dia bicara sendiri. Itu lagi bisa. Tapi kalau sendiri secara umum nggak mungkin bersinggungan. Kalau dua bisa bersinggungan, bersinggungan kata, bersinggungan ucapan, bersinggungan apa lagi? Bersinggungan pikiran. Pikiran si A harusnya begini, pikiran si B maunya begini. Itu bersinggungan pikiran. Contoh, suami dan istri. Maunya si suami, kita bikin rumah tiangnya 10. Si istri bilang, jangan, harus banyak tiangnya. Tiangnya berapa? Harus 15. Kenapa? Tanggal lahirku 15. Contoh saja, bersinggungan pikiran. Bersinggungan apa lagi? Bersinggungan perbuatan dan tindakan. Ya, banyak kita lihat bersinggungan perbuatan yang akhirnya membuat keluarga pecah, keluarga sulit ditolong. Karena itulah Tuhan berkeinginan supaya dengan bertambahnya manusia, bertambahnya penduduk, maka perlu diatur, ada aturan supaya tetap harmonis walaupun manusia bertambah, walaupun penduduk bertambah, walaupun gereja bertambah, jemaatnya bertambah. Supaya tetap harmonis, maka harus ada aturan yang mengatur. Supaya jangan maunya si A, jangan maunya si B, jangan keinginannya si A, jangan keinginan si B. Karena akan bersinggungan pikiran, bersinggungan sikap, bersinggungan apa ini? Kata-kata. Itulah yang disebutkan, yang kita bacakan tadi di dalam Filipi ini. Dia katakan, saya ulangi ayat yang kelima. Belum ada yang baca. Ayat yang kelima dikatakan apa? Hendaklah kamu dalam hidup, berarti ada dalam hidup bersama, berkomunitas, berjemaat, berlingkungan, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, supaya tidak bersinggungan antar negara, supaya tidak bersinggungan antar komunitas, supaya tidak bersinggungan antar jemaat, supaya tidak bersinggungan antar keluarga di dalam rumah. Nah, di sini ada yang di dalam rumahnya mungkin hanya suami istri, potensinya bersinggungan kecil. Di rumah kami sekarang lebih kurang 15 orang lah. Potensi bersinggungan pasti kan? Ya. Apalagi contoh Nabi Yunus dengan Nabi Nabi Yotam, contoh saja. Mereka kan satu kamar. Ternyata mereka naksir cewek yang sama gitu. Contoh saja. Potensi bersinggungannya udah pasti besar. Yang pasti saling menjelekkan biasanya kalau ke ceweknya kan gitu. Itu begini si Nabi Yunus itu begini. Kalau pagi jarang dia doa umpamanya. Kan potensinya seperti itu. Nah, makanya harus diatur, disebut hendaklah kamu dalam hidup bersama, hidup berkomunitas, hidup berbangsa, hidup bernegara. Jadi perlu ada aturan yang mengatur. Sebab jika tidak diatur, maka akan terjadi kekacauan. Kenapa ada agreement PBB atau perjanjian yang diatur oleh PBB supaya semua bangsa tidak bersinggungan? Kita masih syukur Indonesia ini kita tidak terlalu banyak bersentuhan dengan negara. Paling yang berbatasan darat kita hanya PNJ dengan Malaysia. Kalau di negara luar di Eropa itu jalan kaki bisa pindah negara, apalagi naik mobil. Naik mobil 1 jam udah nyampe negara lain. Naik mobil lagi 1 jam sudah dapat negara yang lain. Karena Eropa itu satu daratan itu banyak negara. Jadi potensi untuk bersinggungan besar.
Warga negara sana, dia di sana mencuri, lari ke sini, ke negara ini. Lalu di sini dia pura-pura baik-baik. Lalu dikasih dia dilindungi negara ini. Marah negara sana, kenapa kau lindungi pencuri gitu? Kan potensinya begitu. Nah, dalam keluarga juga seperti itu. Makin besar jumlah anggota keluarga kita, potensi untuk bersinggungan besar. Bersinggungan tadi berapa banyak? Bersinggungan kata, bersinggungan pikiran, perbuatan, badan. Padahal nggak sengajanya baku senggol begini di pasar. Kau senggol saya, kau senggol saya. Ya untung kita di sini banyak memaklumi. Kalau di dunia preman kan mudah sekali tersinggung kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, maka perlu diatur supaya tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi pertikaian. Itulah ayat firman Tuhan ini melihat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam hidup kita berkomunitas. Tetapi hari ini kan berjemaat. Besok keluar dari gereja kita bermasyarakat, berkeluarga. Maka itu perlu diatur. Nah, apa kiatnya? Mari kita lihat. Apa kiatnya? Dikatakan supaya semua, jadi baik ketika kita di rumah, di gereja maupun di masyarakat, semua wajib mengambil rupa sebagai hamba. Hamba itu berarti merendah. Tidak ada hamba yang meninggi. Kalau yang meninggi itu bagaimana? Ya, meninggi kata-katanya. Tahu nggak? Saya lebih hebat dari dia. Kalau pukulan saya, drum saya, bagus. Nah itu meninggi namanya. Tapi kalau semua disebut harus merendah, menghamba. Dimanapun orang yang menghamba itu akan bisa diterima. Di masyarakat, di kantor, kalau dia menghamba, merendah selalu sifatnya, itu bisa diterima. Tapi kalau sudah sifatnya selalu meninggi, kata-katanya meninggi, pembawaannya meninggi, dimanapun itu akan jadi sumber trouble. Tahu sumber trouble? Sumber persoalan. Kalau selalu meninggi, sombong, angkuh, congkak. Nah, itulah sebabnya dikatakan supaya semuanya kita mengambil rupa sebagai hamba, yaitu seperti Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Bisa dibaca? Belum ya? Oh belum. Yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Yang paling enak itu sebenarnya merendahkan diri. Jangan sampai kita yang direndahkan. Tapi kenyataannya sekarang di tengah-tengah masyarakat lebih banyak meninggikan diri. Maka ketika mulai orang merendahkan kita, berontak. Berani-beraninya kau ya ngomong begitu sama saya ya, gitu. Yang paling berat itu direndahkan. Oleh karena itu, rendahkanlah, ayat firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya. Coba ada di sini yang siap jadi alat peraga? Yang paling besar lah, Lusen. Sini dulu. Wah. Ada yang lebih tinggi dari sini? Tidak ada ya? Nah, kita anggap dia yang lebih tinggi dari semua. Nah, coba rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Ini masih bisa direndahkan? Masih. Masih bisa kok direndahkan karena belum merendahkan diri seperti Yesus serendah-rendahnya. Coba pikirkan lagi bagaimana merendahkan serendah-rendahnya. Ya terserah kamu. Karena kalau saya rendahkan kamu nanti tersinggung. Ini masih bisa direndahkan? Enggak ada lagi yang lebih rendah dari sini toh?
Tapi Yesus masih mengambil posisi lebih rendah dari sini. Dengan cara apa? Mati di kayu salib. Bukan hanya mati, apalagi dikubur. Mau dikubur? Tidak mau dikubur, belum mau direndahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Lusen. Nah, dia direndahkan. Jauh lebih baik kita merendahkan diri. Ayat firman Tuhan ini, dia katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan. Jadi ia merendahkan dirinya. Sebelum orang lain menegur kita, mari masing-masing menjaga hidup kita. Semua kita wajib mengambil rupa sebagai hamba yang selalu merendah. Jangan meninggi. Kata-katamu jangan meninggi, ucapanmu jangan meninggi, pembawaanmu setelan. Gitu jangan. Lebih bagus merendah. Apa saja kiatnya? Yang kedua, dikatakan di dalam ayat, masih ayat yang keberapa? Tapi dikatakan wajib mengenakan pikiran Kristus. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Jadi pikiran dimulai dari pikiran kita. Cara berpikir kita, mindset kita harus seperti cara berpikirnya Tuhan. Jangan seperti maunya kita saja. Tapi dalam pikiran kita mengenakan pikiran Kristus. Dulu begini Bapak Ibu. Ketika saya menikah dengan istri saya kan orang Toraja. Artinya saya menikah lintas suku. Menikah satu suku saja itu perjuangan. Bagaimana beradaptasi yang satu, yang dua jadi satu. Betul ya? Jangan dulu yang belum menikah bilang iya, belum tahu kalian itu. Yang sudah menikah itu dari dua pribadi harus menjadi satu. Dua selera menjadi satu. Dua sifat menjadi satu. Dua karakter harus menjadi satu. Itu perjuangan berat. Saya pun begitu. Apalagi menikah lintas suku. Beradaptasi dengan suku, beradaptasi dengan keluarga. Itu perjuangan. Nah, oleh karena itu jangan lagi saya menggunakan pikiran saya sebagai pribadi Charles, atau demikian juga istri saya. Tetapi ayat ini harus kita kutip, hendaklah kamu menaruh pikiran. Jadi pikiran saya dirubah harus menjadi pikiran Kristus, cara Kristus berpikir soal banyak hal. Begitu juga istri saya. Saya bergeser, istri saya bergeser seperti pikiran Kristus. Jadi Kristus yang di tengah, yang mempersatukan dua pikiran, dua kehendak, dua pola, dua karakter. Nggak boleh mempertahankan karakter saya, tapi karakter Kristus. Tapi dimulai dari pikiran. Kalau mau langgeng, karena tujuannya adalah supaya harmonis. Nah, mengenakan pikiran Kristus. Kemudian apa saja kiatnya? Wajib berperasaan Kristus. Masih ayat yang kelima tadi. Hendaklah kamu dalam pikir hidupmu bersama menaruh pikiran. Pikiran Kristus. Perasaan. Perasaan siapa? Jangan terbawa perasaan. Apa istilah singkatnya itu? Jangan baper. Terbawa perasaan sendiri. Tapi gunakan perasaan Kristus. Bagaimana perasaan Kristus? Kalau kita dicubit, sakit enggak? Sakit. Jangan cubit orang lain. Kalau dikata-katain, sakit enggak? Jangan kata-katai orang lain. Tapi seandainya ada terlanjur kata-kata yang menimpa kita, yang tidak enak sempat terlempar ke kita, apa sikap kita gitu? Nanti kita lihat. Kemudian berperasaan seperti Kristus. Dan dikatakan lagi, apa kiat yang selanjutnya? Wajib mengosongkan diri. 0. Ayat yang ke-7 saya baca.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi wajib kita membuat hidup kita zero, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak punya nilai apa-apa. Kalau engkau merasa masih egomu punya nilai yang besar, yang harus lebih dihargai dari orang lain, lebih punya bobot dari orang lain, itu belum zero, belum jadi kosong. Tetapi Yesus sendiri telah mengosongkan dirinya, makanya tidak sulit bagi dia rela mati, rela diludahi. Oh, kita jangan coba-coba diludahi. Yesus kan diludahi karena dia sudah memposisikan dirinya zero, kosong. Nah, kiatnya adalah mengosongkan diri seperti ayat yang ke-7. Terus, praktek hidup bersama. Nah, ini prakteknya. Itu kan kiat. Nah, sekarang praktek hidup bersama. Apa praktek hidup kita bersama-sama dengan jemaat, dengan keluarga? Kalau praktik hidup kita cari keuntungan, cari pamor, cari dihormati, itu tidak akan pernah harmoni. Tapi apa tujuan hidup kita bersama-sama? Dikatakan supaya kita semua satu tujuan. Iya, supaya kita semua satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tujuan kita sama, kalau orang politik bilang kita satu garis perjuangan, satu goal, berarti mereka bisa sama-sama mencalonkan presiden. Kalau dunia saja belajar mau menyatukan tujuannya, masa orang Kristen tidak mau menyatukan tujuannya? Maka tujuan saudara, tujuan saya harus sama. Yaitu apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi tujuan hidup kita, tujuan hidup saudara, tujuan hidup saya harus satu. Yaitu bagaimana supaya Tuhan dimuliakan, supaya Tuhan semakin ditinggikan. Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-8, saya baca ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya, jadi goalnya, hasilnya, itulah sebabnya Allah sangat apa? Allah sangat meninggikan. Nah, goal dari semuanya, Tuhan harus ditinggikan. Kalau kita berkata-kata, kalau kita berpikir, kita berkehendak, maka fokusnya ditinggikan enggak Tuhan, dimuliakan enggak Tuhan dari hasil itu. Kan bisa kita bayangkan, kita renungkan, oh kalau tindakan saya seperti ini, kira-kira Tuhan dimuliakan atau tidak? Goalnya harus bagaimana supaya Tuhan dimuliakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Orang yang mau merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Sebaliknya, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Jadi kita berlomba jadi apa ini? Berlombalah merendahkan diri. Berlombalah jadi hamba. Di dunia manapun ini rumus ini masuk Bapak Ibu. Bukan hanya di dunia gereja, di dunia pelayanan. Ini juga berlaku di dunia kerja. Kalau di dunia kerja engkau selalu mau disuruh-suruh, engkau selalu mau diomelin kau senyum, disuruh kau senyum. Ketika ada promosi, langsung dia bilang, wah ini yang paling taat, ini yang paling bagus, ini yang paling setia. Walaupun dia diomelin, walaupun dia dimarah. Nah itu
kita akan diangkat, kita akan ditinggikan. Makanya Tuhan bilang, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya nama itu nggak boleh dua orang yang pakai. Nggak boleh. Karena nama Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Kalau nama Yesus banyak. Di Filipina sudah ada nama Yesus. Di Indonesia kayaknya belum. Jadi jemaat kalau lahir anakmu atau cucumu, jangan engkau hadiahkan namanya Yesus. Karena nama Yesus Kristus Tuhan, itu nama di atas segala nama. Dengan nama itu orang dibangkitkan. Dengan nama itu orang disembuhkan. Nanti kita berdoa. Dan nanti kita akan doakan di atas segala nama. Nama itu nama yang heran. Ada lagu, nama heranlah nama Yesus. Heran. Nama itu adalah nama di atas segala nama. Dikaruniakan oleh Tuhan. Kalau kita pergi ke sebuah kantor di Papua ini, tapi kita dapat memo tanda tangan yang namanya di situ Insinyur Joko Widodo. Diakui enggak? Hah? Diakui. Hebat enggak nama itu? Hebat. Presiden Amerika sekarang siapa namanya? Joe Biden ya. Kalau kita pergi ke sana dikasih kita disposisi, lalu kita mendapat sesuatu, pasti banyak kemudahan. Itu nama yang hebat. Tapi masih ada nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Walaupun nama itu ditolak orang awalnya. Tapi bayangkan pengikut Yesus sekarang di dunia ini lebih kurang 6 miliar. Mendengar nama Yesus, bikin proposal nama Yesus, bikin KKR nama Yesus, bikin apa lagi? Ulang tahun nama Yesus. Kan setiap 25 Desember kita rayakan ulang tahun. Betul ya? Bayangkan berapa triliun tiap tahun dikumpulkan dana untuk ulang tahunnya. Nama di atas segala nama. Siapa yang mau merendahkan diri, maka itulah yang akan ditinggikan. Nah, dikatakan lagi di dalam ayat yang ketiga. Jadi praktik hidup bersama bagaimana? Nah, yang pertama harus satu tujuan kita. Jangan bikin tujuan lain atau agenda lain dalam hidup berjemaat, dalam hidup berkomunitas, dalam hidup berbangsa. Tujuan pribadi silahkan, tapi jangan paksakan itu di dalam tujuan bersama gitu. Nah, tujuan bersama supaya Tuhan dimuliakan. Praktek hidup yang selanjutnya pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga dikatakan dengan tidak mencari kepentingan. Dengan tidak mencari kepentingan. Jadi sebenarnya banyak sekali tujuan bersama ini. Praktek hidupnya. Tujuan bersama, tidak mencari kepentingan pribadi-pribadi. Tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Jadi praktik hidup yang berikutnya adalah menganggap orang lain lebih utama. Berarti kita nomor berapa? Iya, orang lain yang utama, kita di bawahnya. Kalau ada lagi yang mau di bawahnya itu, ya taruh dia. Terakhir kita di bawah sampai seperti tadi. Sudah tidak bisa lagi kita turun, bagus. Karena kalau orang lain yang merendahkan kita itu sakit sekali, sakit. Sama kita semua. Karena background kita semua diambil sama dari debu tanah yang diberi napas. Jadi kalau kita semua, Bapak Ibu, Saudara,
ditegur, tersinggung sama. Saya juga seperti itu. Tapi supaya tidak sakit ketika kita direndahkan, lebih baik kita lebih dulu merendahkan diri. Sehingga tidak sakit lagi. Kalau dibilang, oh itu nggak ada apa-apanya itu di bawah saya. Kalau orang bilang benar, gitu aja. Tapi Tuhan punya janji orang yang direndahkan akan ditinggikan. Jadi lebih bagus kita merendahkan diri karena akan ditinggikan. Nah, inilah praktek hidup bersama yang berikut. Pada ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi dalam hidup ini diatur. Walaupun kita punya kepentingan, sebenarnya punya mau, tapi ayat firman Tuhan berkata, jangan hanya pikirkan dirimu, tetapi pikirkan kepentingan yang lebih besar, orang yang lebih banyak, komunitas yang lebih besar. Katakan begini, kepentingan pribadi saya ada, tapi ada kepentingan yang lebih besar, keluarga. Iya kan? Kalau kepentingan kita pribadi, banyak sekali keinginan pribadi kita, nggak usah kita sebutkan. Tapi kan ada kepentingan keluarga, kepentingan istri, kepentingan anak. Oke, tapi ada lagi yang lebih besar dari kepentingan keluarga, apa? Masyarakat. Jangan kita paksakan kepentingan keluarga kita di tengah masyarakat. Tapi kepentingan masyarakat dulu. Katakanlah lingkungan. Nah, ada kepentingan yang lebih besar dari kepentingan lingkungan. Apa? Kepentingan kota. Ada yang lebih besar dari kepentingan kota. Kepentingan apa? Bangsa, negara yang lebih besar. Utamakan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga ketika nanti 2024 kita masuk dalam arena pencalonan presiden pun, kita lihat kepentingan yang lebih besar bagi bangsa kita. Ya maunya kita mungkin kita pilih si Lucien tadi aja presiden gitu, supaya kita di tempat ini, wah semua kita pegawai dibikin kan gitu. Tapi ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa. Tempatkan semua kepentingan yang lebih besar, baru urutkan kepentingan yang lebih kecil. Maka dengan demikian harmoni berbangsa akan terjalin, harmoni bermasyarakat dan harmoni berjemaat, juga harmoni dalam keluarga. Sulit enggak mempraktekkan ini? Mulai dari keluarga kita. Makanya sering-seringlah menampung orang di rumah kita. Menampung orang di rumah kita itu adalah studi banding pertama. Bagaimana menata, mengelola, mengayomi orang-orang yang berbeda di rumah kita. Dari dulu rumah kami nggak pernah sepi kan, Bapak Ibu lihat. Bukan tidak ada persoalan, kadangkala kita mau makan begini, wih sudah duluan orang makan, udah habis makanan. Betul kah tidak? Betul ya? Karena kita mungkin lambat sedikit, makanan terbatas, atau pas saat itu mungkin Nabi Yunus kuat sekali makan karena bumbunya pas, mungkin contoh. Lalu kita lambat sedikit, tiba-tiba sudah tidak ada di meja. Bagaimana respon kita? Di situ kita sedang dibentuk menjaga perasaan. Oh maunya kita mungkin mau marah. Siapa yang makan? Gitu. Tapi disitulah kita dibentuk bagaimana menempatkan orang lain lebih utama dan menekan perasaan kita, menekan perasaan kita, menjaga bibir lidah kita. Yang saya alami ini pastinya sebenarnya Bapak Ibu alami. Karena itu mari waktunya firman Tuhan ini menjadi taat, setia, bahkan ada tambahan tulus. Nanti diuji ketulusannya. Ada orang taat, ada orang setia, tapi diuji ketulusannya, berapa kadar ketulusannya.
Mungkin kadar ketulusannya hanya 50%. Nanti akan kelihatan. 1 tahun ini kita akan bahas tema ini. Malah saya sudah menyiapkan beberapa tema yang berkaitan dengan tidak setia, tidak semudah mengucapkan. Tema yang berikut, suka duka menuju setia. Yang berikut, upah dari setia. Banyak sekali mas, itu baru setia, belum lagi taat, belum lagi ketulusan tadi. Ketulusan dalam keluarga, ketulusan dalam bekerja. Orang yang bekerja tulus dengan tidak tulus hasilnya beda. Biar kita ngepel nyapu, kan saya selalu amati di rumah. Sekarang rumah kami lagi kinclong. Tahu kinclong? Dibilang makanan pun jatuh belum 5 menit bisa langsung dimakan. Kenapa? Karena semua sedang bekerja dengan tulus. Terusnya bekerja dengan tulus, tapi mungkin lebih tulus sekali lagi. Orang yang bekerja dengan tulus hasilnya beda. Orang yang melayani dengan tulus pasti beda. Itu nanti akan diukur. Mari 1 tahun ini membentuk kita semua menjadi jemaat yang taat, setia dengan ketulusan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.